Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Akibat kecelakaan saat dikejar pelajar SMA, seorang pencuri motor di halaman sekolah di Bandar Lampung babak belur dihakimi massa. Ini bang, asli hitam bang, udah kebakaran bang. Rumah pemulung di Panjang Bandar Lampung nyaris ludes terbakar. Dekat Asia Makmur. Pokok terbakar rumah. Pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kota Bumi Lampung Utara lumpuh akibat listrik PLN padam selama berjam-jam. Seorang pencuri motor nyaris babak belur dihakimi massa di Jalan Raden Gunawan Raja Basa Bandar Lampung Selasa siang. Tersangka yang mengendarai motor curiannya berhasil ditangkap akibat terjatuh saat dikejar warga dan pelajar SMA. Polisi yang cepat datang kemudian mengevakuasi tersangka ke Mapolresta Bandar Lampung. Tersangka ditangkap bernama Syahrul Andrian Rozali, umur 23 tahun, warga Kampung Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah. Satu temannya berhasil lolos dari kejaran massa. Keduanya terpergok mencuri motor di halaman SMA Baitul Jannah Kemiling, Bandar Lampung. Menurut warga, tersangka yang dihakimi massa juga kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau badi. Yang dimaling itu motor ibu kos kantin. Dimaling lah di sini tadi ini. Diikutin sama anak sekolah, ketangkep di sini sekarang. Malingnya ada berapa orang, Bang? Malingnya ada dua, yang satu ketangkep di sini, satu lari ke sana dia. Malingnya juga bawa sajam bang, bawa pisau. Oh, maling bawa sajam. Iya. Malingnya sekarang di mana, Bang? Udah dibawa ke polsek sih. Bawa ke polsek ya? Telah mengamankan terduga pelaku curanmor berinisial SAR, warga Padang Ratu, Lampung Tengah, yang bersangkutan diketahui kedapatan melakukan pencurian kendaraan bermotor, namun diketahui oleh masyarakat sehingga sempat diamankan oleh masyarakat dan tim kami, tim TK 308 Satreskrim Polresta Bandar Lampung langsung menuju TKP untuk mengamankan terduga pelaku. Sampai saat ini pelaku sudah diamankan dan akan dilakukan pengembangan terkait TKP curanmor lainnya yang telah dilakukan oleh terduga pelaku. Motor korban selamat dari pencurian dan kini disita sementara oleh polisi untuk kepentingan penyidikan. Kasus tersebut kini masih dikembangkan polisi untuk memburu teman tersangka. Babi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ini ibu-ibu kena tembak. Ini udah dihubungin ini ambulan. Pemirsa tentunya masih ingat kasus perempuan pedagang kue yang kritis akibat dianiaya komplotan pencuri saat korban mempertahankan motornya di Tanjung Senang, Bandar Lampung pada pertengahan Juli lalu. Tersangka berjumlah 4 orang dan kini 2 diantaranya telah ditangkap oleh tim Resmo Polda Lampung. Tersangka yang ditangkap pada Selasa siang kemarin bernama Aldi Kurniawan, umur 29 tahun, warga Natar, Lampung Selatan. Sebelumnya, polisi menangkap teman tersangka bernama Hendra Saputra dan 2 lagi lainnya kini masih buron. Menurut polisi, selain berkomplot dengan pelaku yang beraksi di Tanjung Senang, tersangka Aldi juga berafiliasi dengan komplotan pencuri motor dari berbagai kabupaten di Lampung. Ia terlibat pencurian 10 motor di Bandar Lampung. Saat mencuri, mereka melengkapi diri membawa senjata api. Itu kan langsung di arena sama kawan itu suruh putar balik, suruh nurunin kawan itu bang. Saya terus disuruh lapor saja. Gak tahu juga kalau kejadian bakal kayak itu bang. Iya.
Ya kan cobaan disuruh ngikutin itu kawan itu bang. Yang nembak bukan kamu ya? Bukan bang. Siapa itu? Itu yang bawa senjata itu cuma 2 orang bang. 2 orang. Berapa kali bom tembakan itu? Kawan kamu itu? Terus saya cuma sekali bang. Sekali doang. Bulan tim kami melakukan penyelidikan sehingga mengerucut ke 4 orang tersangka. Tanggal tersebutlah 2 orang tersangka sudah diamankan, yang 1 ditahan di Polda Lampung dengan inisial A, kemudian 1 ditahan di Polres Lampung Timur. Ternyata kelompok ini juga ada di beberapa TKP di beberapa lokasi. Diduga menggunakan senjata api karena sempat terjadi letusan. Kemudian dari hasil pemeriksaan 2 tersangka juga menyatakan bahwa betul senjata itu merupakan senjata api. Saat ini kami masih melakukan pengejaran terhadap 2 tersangka lainnya. Penganiayaan terhadap korban bernama Mutia oleh para tersangka terjadi pada pertengahan Juli lalu. Saat itu, korban yang sedang menggilingkan kopi memergoki motornya yang diparkir di depan toko akan dicuri para pelaku. Korban yang mempertahankan motornya ditodong senjata api di kepalanya. Untuk menyingkirkan korban, pelaku sempat meletuskan tembakan ke arah udara. Korban yang tidak menyerah merebut motornya akhirnya jatuh hingga pingsan akibat dianiaya pelaku. Nabila Astro melaporkan dari Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Setelah 2 bulan, 2 anggota komplotan pembobol minimarket di Desa Jaya, Kecamatan Banjarbaru, Selasa siang ditangkap tim Buser Polsek Banjaragung Tulang Bawang. Tersangka bernama Dimas Setiawan dan Saifuddin, umur 22 tahun. Keduanya warga Desa Pancajaya, Kecamatan Banjarbaru, Tulang Bawang. Penangkapan 2 tersangka hasil pengembangan tersangka Dodi Setiawan yang ditangkap lebih dulu. Mereka membobol minimarket pada bulan Juni lalu. Mereka masuk minimarket melalui jendela belakang dengan menggunakan tangga. Ketiganya menggasak uang, rokok, barang dagangan di minimarket lainnya. Total kerugian korban hampir 30 juta rupiah. Butuh uang sih, Pak. Butuh uang untuk apa? Di HP. Berapa banyak dapatnya? 500.000. Orang satu. Orang satu 500.000. Orang berapa kamu kerja? Itu baginya berempat. Berapa tuh dapat 500-an? Iya, jadi 2 juta. Ya kamu ambil apa aja? Yang diambil rokok, vape, skincare, sama rebody 4. Cara masuknya gimana tuh? Lewat belakang, naik tangga. Lewat atas? Iya. Kemudian ada yang nggak dirusak? Yang dirusak? Apa aja dirusak? Kabel aja, Pak. Barang-barang kamu kemana kan? Dijual sama dia, Pak. Jual kemana? Nggak tahu, Pak. Tapi dapat uangnya bagi. Ya, ini Polsek Banjaragung telah mengamankan 3 diduga pembobol Alfamart dengan berbagai merek yang diambil dari jualan di Alfamart. Untuk pelaku diancam pasal 363 KUHP, yaitu ancamannya 9 tahun penjara. Seluruh barang curian tersangka telah dijual dan uangnya habis untuk foya-foya. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang penyelundup 90 kg ganja asal Medan, Sumatera Utara ditangkap di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Selasa siang. Tersangka bernama Roni Rahmat Nalimunte menggunakan modus baru, yakni mobilnya yang bermuatan ganja, pura-pura rusak di jalan tol dan dinaikkan ke truk towing yang dipesannya. Penyelundupan terungkap saat petugas mencurigai mobil minibus yang berada di truk towing akan naik kapal Roro. Saat diperiksa polisi, tersangka terlihat gugup dan berusaha kabur. Polisi yang curiga dengan gerak-geriknya kemudian melakukan penggeledahan. Polisi menemukan 90 kg ganja dalam kardus besar di mobil tersangka. Saat diperiksa polisi, tersangka berdalih sebagai kurir. Ia ditugaskan mengirim 90 kg ganja dari Sumatera Utara ke Jakarta. Mobil ini berangkat, ya. Mobil ini berangkat dari Medan, ya, menuju ke Bakauheni. Di tengah jalan macet mobilnya. Akhirnya menghubungi towing yang ada di sekitaran Bandar Lampung, dinaikkan di towing. Nah, setelah pemeriksaan diamankanlah mobil tersebut di Bakauheni, ya, di Sipol Interdiction pada saat itu. Di dalam mobil tersebut
ditemukan 90 paket, ya, 90 paket narkoba jenis ganja dengan berat bruto, tadi sudah saya sampaikan, yaitu 90.362 gram, ya, yang disimpan di dalam 4 dus besar, ya, di bagian tengah di belakang mobil. Jadi di jok bagian belakang ditaruh barang ini. Penyidikan tersangka masih terus dikembangkan polisi untuk memburu bandarnya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.